Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di podcast LMK, podcast Manja bareng LMK. Kali ini kita kedatangan tamu dari tuan rumah sendiri di LMK RW 06, Bang Rusli, atau biasa kita panggil Bang Uci. Sebelum kita lanjut bicara nih Bang, kita mau perkenalan dulu deh. Mungkin netizen atau teman-teman subscriber, viewer belum ada yang belum kenal gitu ya. Ya kita persilakan. Terima kasih Bang Abah. Udah abah gitu. Apa aja lah. Apa aja, yang penting akrab aja ya. Iya. Dipanggil ya. Saya perkenalkan diri. Nama saya Rusli, sering dipanggil akrabnya Bang Uci gitu. Tinggal saya di depan SMA 37. Persis banget di depannya. Jadi gampang untuk dicari gitu. Saya punya satu istri dan 2 anak. Mungkin itu aja sepintas perkenalan tentang saya. Begitu, Pak. Ya, terima kasih. Kita panggilnya Bang Uci aja ya, biar lebih akrab ya. Lebih enak. Singkat. Benar. Bang Uci, ini Anda dengar ya. Bang Uci kan ini salah satu aktivis dari Juleha ya. Juru Sembelih Halal Indonesia. Gitu ya. Nah, bentar lagi kan kita mau Idul Adha ya. Saya mau nanya-nanya nih, mau bincang-bincang ya. Sebenarnya gimana sih ciri atau kriteria hewan kurban yang layak ya? Terus karena ini berhubungan dengan pemotongan yang halal, sebenarnya gimana tuh secara syariat atau pemotongan yang halal itu? Masalah buat hewan yang baik untuk penyembelihan, kita korban ini kan untuk istilahnya penyembahan untuk Allah ya. Berarti kita harus yang terbaik gitu, yang paling baik yang kalau emang kita masih mampu. Nah, dengan ciri-ciri binatang syar'i yang itu pertama dia sehat, kedua memenuhi persyaratan untuk pemotongan, dengan istilah kalau orang-orang di kampung udah kupak gitu. Atau seandainya tidak kupak, yang minimal banget dia udah berumur 2 tahun. Oh gitu. Ada batasan umur ya. Jadi jangan sampai yang belum layak itu dijual gitu. Jangan nyari harga murah, menjual juga biar laku murah, tapi nggak memperhatikan masalah syariatnya gitu. Untuk mungkin karena sehat itu banyak kriteria ya. Itu kira-kira tuh kan ada juga orang yang jual gitu ya, atau yang kurban kadang ada cacatnya gitu. Itu cara syariat nggak bisa tuh ya. Kalau dia cacat, misalnya mata, sebenarnya itu nggak bagus gitu. Karena kan kita pengen buat Allah, buat Tuhan kita nyari emang yang terbaik gitu kan. Jangan sampai cacat, kecuali cacat dia bawaan. Nah itu ya. Kalau itu masih bisa dibolehkan secara syariat. Berhubungan dengan Juleha nih, ya kan? Sebenarnya tuh program apa sih itu Juleha? Sebenarnya Juleha itu adalah juru sembelih halal, karena selama ini banyak juga orang yang khawatir dengan penyembelihan gitu kan, khawatir dengan penyembelih yang sembarangan gitu kan, karena umat Islam ini butuh daging yang halal, maka digalakan ini udah dijadikan program nasional Juleha ini. Udah nasional tuh ya, nasional. Jadi selain itu memang harus syar'i ya, secara pemotongan ya. Jadi ada apa? Makanya alhamdulillah nih, kemarin saya juga sudah mengikuti tahun 2021 dari utusan dari kelurahan mewakili kecamatan gitu. Alhamdulillah saya ikut pelatihan itu selama 4 hari. Jadi 2 hari di Cibubur, 2 hari di RPH Cakung. Nah ini alhamdulillah saya udah dapat ini. Saya juga jadi mengucapkan terima kasih nih kepada pihak kelurahan yang telah mengutus saya atas perwakilan dari Kecamatan Tebet gitu, dan khususnya Pak Isan nih bagian KPKP. Nah di sana saya ikut pelatihan gitu. Pelatihan selama itu
selama 4 hari itu kita dikasih materi-materi tentang penyembelihan. Jadi menurut nomor 196 tahun 2014 itu ada yang namanya SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Nah, ini standar penyembelihan yang bagus adalah sebenarnya ada 13 kompeten. Iya, 13 kompeten. Pertama, mungkin boleh saya jelasin secara 13 ini ya, biar maksudnya kita mengertilah gambaran secara yang bagus yang mana sih sebenarnya masalah pemotongan. Karena di sini juga banyak kan RPH yang di luar standar gitu, minimal banget dia mengerti, memahami. Karena yang namanya kompetensi ini nggak harus dia pakar gitu, karena pakar belum tentu kompeten. Gitu ada ciri-ciri kriteria yang harus dia penuhi. Kalau masalah kompeten yang jelas-jelas dikeluarkan oleh SKKN yaitu ada 13 tentang pertama 1, 2, dan 2-nya itu melaksanakan ibadah wajib secara syariat gitu dan menjalankan syarat. Ini penting gitu. Kita sebagai penyembelih juru sembelih halal harus mengerti gitu, minimal banget gitu kan. Tentang syariat, syariat tentang pemotongan, ya kan, yang mengerti terutama pribadi kita. Jangan sampai kita nggak ngerti akhirnya menghasilkan penyembelih yang tidak halal. Itu 1, 2. Kemudian 3, 4 itu masalah kesehatan dan keselamatan dan komunikasi kerja ini penting. Karena banyak juru sembelih itu misalnya kondisi lagi nggak sehat, akhirnya membahayakan dirinya, ya kan? Banyak kejadian-kejadian kalau kita lihat gitu. Kemudian juga masalah keselamatan kerja ini penting. 2, komunikasi di antar tim. Karena kalau komunikasi nggak baik juga terjadi yang tidak kita inginkan. Pernah kita lihat kan di video-video, palanya belum diikat sama gua, kaki udah mau diikat, akhirnya berontak. Nah, itu terjadi yang tidak kita inginkan gitu. Kemudian yang ke-5-nya yaitu mengkoordinasikan pekerjaan. Jadi kita harus punya tim gitu, punya tim yang bagus, teamworknya gitu, biar hasilnya juga akan baik gitu, nggak sembarangan kerja. Kemudian 6, menerapkan higienis. Nah, ini masalah kebersihan penting karena selama ini mungkin maaf itu di RPH juga karena mungkin ngejar waktu atau itu higienisnya kurang diperhatikan, apalagi di pemotongan di kampung, ya kan? Banyak emang nggak standar. Ini minimal banget kita perhatikan, jangan sampai daging yang bersih itu kecampur yang kotoran hingga tadi tidak higienis. Kemudian yang ke-7, menerapkan prinsip kesejahteraan hewan. Nah, ini juga sangat penting karena kita dan namanya hewan itu kan makhluk hidup gitu yang harus kita perhatikan. Jangan sampai istilahnya kita mentang-mentang dia binatang kita perlakukan dengan jolim gitu. Jadi kita terapkan keserawan gitu, kesejahteraan hewan. Jangan sampai hewan itu stres misalnya, ya kan? Kalau stres kita potong itu pengaruh di daging, Bang. Oh gitu ya? Iya. Karena stres itu darah yang mengalirnya tidak baik. Akhirnya dipotong terjadi pengaruh dagingnya mungkin jadi kurang bagus gitu. Kemudian juga masalah kita masalah pemotongan. Jangan sampai dia ngelihat darah misalnya. Atau ngasah pisau juga jangan di depan hewan. Iya, itu menyebabkan hewan itu stres. Mungkin itu. Masalah keserawan itu perlu kita perhatikan. Kemudian juga yang ke-8 itu menyiapkan peralatan penyembelih. Nah, ini salah satunya. Kita siapkan seorang juru sembelih halal itu harus mengerti tentang mana potong, mana untuk nyeset, ya kan? Mana untuk bonding yang memisahkan daging. Standar banget sebenarnya pisau itu bagus, minimal banget. Ini sebenarnya kita ngetesnya ya, pisau itu layak gak? Karena penting dalam ini bidang. Ya kan? Ini udah standar. Yang lebih bagus lagi itu sebenarnya tisu yang kita buat jadikan tes tisu kita biar itu bagus apa enggaknya gitu. Kemudian juga ada
kita tadi yang ke ini masalah perlengkapan ya. Kemudian masalah melakukan pemeriksaan fisik hewan. Ini juga penting, Bang. Karena jangan sampai hewan itu kondisinya ada yang sakit atau dia luka gitu kan. Nah, ini kalau yang luka lebih parah, kita harus dahulukan dia gitu. Jangan sampai dia meluka, kita dahulukan yang sehat dulu gitu. Jadi yang lukanya agak parah kita dahulukan. Kemudian juga 10-nya menetapkan tentang kesiapan hewan untuk disembelih. Jadi, jangan sampai kita belum siap, hewan udah dimasukin gitu kan. Akhirnya hewan itu ngamuk gitu kan, membahayakan untuk kita semua, apalagi kita motong di kampung-kampung yang banyak orang nonton kan, itu jadi bahaya gitu. Ini harus kita antisipasi. Kemudian 11 nih, ini juga sangat penting tentang menerapkan teknik penyembelih hewan. Nah, teknik ini penting karena yang kalau dia nggak menguasai teknik, ini golok yang tajam istilahnya bisa jadi nggak tajam gitu. Tapi kalau nggak tajam karena dia ngerti teknik, itu bisa jadi tajam gitu, Bang. Kemudian yang 12 memeriksa kelayakan proses penyembelihan. Jadi kalau kita habis sembelih itu, sebenarnya kita harus koreksi. Karena banyak orang habis sembelih main tinggal aja. Iya, karena penyembelihan itu ada sistem dorong, ada sistem tarik. Sistem tarik biasanya sering terjadi penyumbatan di saluran darah itu. Jadi ini harus kita ada 3 coba ya? Iya. Ada 3 urat ada itu 4. ya? Ada 4 sebenarnya. Iya. Jadi masalah rongga napas, rongga makan, sama kiri kanan saluran darah, berarti darah itu harus perhatian tuh ya. Ya, itu harus perhatian. Jadi kalau kita habis motong misalnya kita koreksi. Karena kalau sampai dia nggak diirok, dia mampet, itu mati cuma lama gitu, kasihan. Jadi harus kita koreksi, kita putusin aja, itu nggak jadi masalah, nggak melanggar syariat gitu. Karena kita dalam rangka penyempurnaan penyembelihan. Kemudian 13 itu kita memastikan hewan itu mati. Karena banyak kita melihat, apalagi suka di penyembelihan RPH itu, sapi atau belum mati udah ditarik, putusin palanya. Itu nggak boleh sebenarnya. Jadi seorang juru sembelih harus seperti dokter gitu, bisa memastikan bahwa hewan itu udah mati. Nah, ciri-ciri kematian hewan itu bisa dilihat di biasanya kelopak matanya. Kelopak mata, iya. Gimana itu, Bang? Itu menarik nih. Bisa dicolek aja gitu, Bang. Gitu. Dia berkedip gitu sebenarnya masih hidup. Masih hidup. Karena dia ini sensitif mata ini. Kalau di ke dokter kan biasanya disorot gitu ya. Oh, ini kita genein aja. Colek dikit dia masih ada reaksinya enggak. Kalau dia gerak itu biasanya ada yang peredaran darah emang kayak daging hidup, itu sebenarnya enggak. Biasanya udah mati juga suka bergerak gitu. Iya, sama detak jantungnya dia. Maksudnya darah itu keluarnya kelihatan gitu. Mungkin itu 13 kriteria yang secara mainten yang harus kita perhatikan dalam penyembelihan gitu. Iya, itu. Wah, hebat banget itu, Bang. Ya, maksudnya jarang juga yang tahu itu ya. Karena memang kan biasa, apalagi di kampung-kampung gitu yang masih tradisional gitu kan. Anak kan tidak juga memperhatikan seketat itu gitu, ya kan. Yang penting putus gitu kan, mati. Iya, udah ini bisa lah memberikan edukasi ya. Sembelih edukasi minimal ya, kita memahami tentang 13 kompetensi ini. Minimal banget itu masalah penyembelihan ada, masalah kesrawan ada. Ini jarang orang memperhatikan tentang hewan, memotong dan diperhatikan gitu ya. Ini kita disuruh perlakukan dengan baik gitu masalah kesrawan. Itu ya, mantap sekali itu. Banyak pengetahuan yang kita dapat dari Bang Uci. Ngomong-ngomong tentang sembelih juga nih ya. Kita banyak juga Bang ngeliat di media sosial ya gitu ya, atau yang berkembang sekarang gitu kan. Iya. Orang-orang kan ada yang juga yang mengatakan ya gitu ya, apakah tindakan itu tidak menyakiti hewan gitu. Tindakan kurban itu gitu kan. Ya kita lihat dari misalnya kaum vegan gitu ya, yang lagi
lifestyle gitu kan sekarang ya. Ada kaum vegan, mereka anti makan daging. Sekaligus mereka juga bawahannya atau turunannya biasanya turunan dari olahan susu. Jadi ada dua bang, ada vegetarian, ada vegan. Kalau vegetarian itu dia cuma tidak makan daging, tapi masih makan olahannya. Gitu, misalnya masih mentega, susu itu masih makan. Kalau vegan sama sekali. Dan ada kadang-kadang kampanyenya mereka gitu kan, memotong hewan atau apa itu menyakiti gitu, menyakiti hewan. Nah kalau kita lihat secara syar'i gitu ya, gimana Pak pandangan Pak Muci nih menjawab ada orang-orang yang bertanya seperti itu misalnya gitu. Sebenarnya kalau bagi kita umat Islam gak jadi masalah ya. Iya, masalah. Iya, dengan penyembelihan itu syariat Islam udah memperhatikan banget tentang ngapa disuruh tajamkan. Mungkin salah satunya biar nggak terasa sakit. Nah ini juga kan kalau bagi mereka perlu pembuktian yang ilmiah. Makanya alhamdulillah dengan fakultas ternama ya di Jerman itu, iya dia udah mengadakan penelitian gitu dengan memotong dua hewan, satu dengan pemotongan sembelih dengan secara syariat Islam, dua dengan sistem dengan pisau tajam, kedua dengan ketok kemudian dipotong. Ini ditaruhin microchip di otaknya ya kan? Alhamdulillah gitu. Ini yang meneliti bukan kita dari umat Islam. Ya, harusnya dia lebih meyakini bahwa hasil dari ini ya begitu menakjubkan gitu, bahwa hewan itu dengan dipotong secara syariat Islam dengan membaca Bismillah tidak merasakan sakit gitu, seperti orang tertidur gitu. Ini kan ilmiah gitu, harusnya mereka bisa terima. Kalau kita sih umat Islam, kita udah memahami gitu kan. Tapi alhamdulillah gitu udah terjawab sebenarnya kalau mereka mau nerima gitu. Ya memang secara ilmiah sudah dibuktikan. Ya. Tinggal memang lifestyle sih ya, gaya hidup ya kan. Tapi ya dengan itu menjawab sebenarnya kan. Nggak usah nggak dipermasalahkan gitu ya. Ya jadi dengan memperhatikan cara penyembelihan itu, ya, seperti yang tadi Bang Uci bilang sebenarnya sudah menjawab bahwa itu tidak menyakiti gitu. Dan itu benar-benar ya, apalagi melihat 13 kompeten tadi ya, itu benar-benar loh ada kesejahteraan hewan. Perhatikan banget gitu kan masa pemotongannya aja. Iya, makanya kesejahteraan hewan. Saya baru tahu tuh istilah itu sebenarnya tuh. Iya, karena kita kan lihatnya ya udahlah hewan itu dibunuh gitu ya, apa disembelih gitu. Sembelih dan dibunuh itu beda itu beda ya. Iya kan ya? Kalau bunuh yang tancap ya, memperhatikan ya memperhatikan istilahnya kelayakan dia pisaunya, kita nggak perlu pisau yang tajam begini bang kalau mau membunuh. Ya pakai garpu juga bisa istilahnya, pakai kuku, tapi kayak buat mati kan mati juga gitu kan. Tapi sekedar mati ya, nggak membolehkan. Taring dengan tulang ya. Ya itulah. Jadi umat Islam mengatakan menjaga sebenarnya untuk itu ya. Kemudian kita lihatlah dari penjelasan Bang Uci dengan 13 kompeten itu sangat ketat, itu sangat juga menyebabkan hewan itu tidak merasakan sakit. Tapi kita pikirkan itu semua gitu, dan memang setiap syariat yang Allah berikan itu, ya kan? Syariat pasti itu bukan dipikir maksudnya, dan pasti itu sejalan dengan rasionalitas sebenarnya gitu kan. Sejalan, jadi bukan doktrin aja gitu loh. Pembuktian secara ilmiah datang belakangan gitu ya kan. Selanjutnya memang nih Bang, juga ada dari kadang-kadang dari umat Islam sendiri ya, saya lihat ya, Islam sendiri. Tapi memang karena pemikiran mereka kadang-kadang udah melewati ya gitu ya. Kalau saya bilang sih melewati gitu. Dengan logikanya gitu, yang kadang-kadang logikanya juga tidak sesuai dengan logika yang benar gitu ya. Mengatakan gini, sejarah kurban itu adalah sejarah Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu dari Allah dalam mimpinya gitu kan, untuk menyembelih anaknya Ismail, ya kan. Lalu terjadilah kan sejarahnya gitu kan, walaupun nanti digantikan oleh Ibas gitu ya. Tapi secara ini apakah itu menjadi bertentangan dengan moral etik gitu? Sedangkan kalau kita lihat katanya teman-teman yang di sebelah sana gitu ya, zaman Nabi Musa aja udah ada 10 commandment, ya kan, 10 perintah Tuhan. 10 perintah Tuhan ada salah satunya jangan membunuh gitu, atau jangan membunuh sama manusia gitu.
apakah ini tidak kontroversi gitu ya, atau kontradiksi antara perintah Allah yang satu dengan yang lainnya gitu ya. Perintah tidak boleh membunuh dengan membunuh gitu ya. Ya kalau menurut pandangan Pak Uci gimana itu? Sebenarnya gini, kalau masalah korban, kita yang umat Islam meyakini mungkin ada di surat As-Saffat ya, ayat 100 sampai 102 lah yang menyebut tentang tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sebenarnya bukan sebatas masalah penyembelihannya. Oh iya. Iya kan? Ini sejauh mana Allah menguji makhluknya seperti Ibrahim, ya kan? Yang udah lama nggak punya anak, ya kan? Udah sampai dia berdoa di masa senjanya untuk diberikan anak soleh, ya kan? Akhirnya dikabulkan kan di ayat 111-nya kata Allah memberikan kabar gembira dengan memberikan anak yang sabar gitu. Nah ini bukan yang tadi saya bilang, bukan sekedar masalah pembunuhannya, tapi pembuktian gimana seorang ayah, ya kan, bisa dia membuktikan jati dirinya seorang ayah bisa mendidik seorang anak yang sabar dengan ketaatan dia sebagai seorang ayah untuk menguji anaknya, ya kan? Jadi anak ini juga karena dapat pendidikan yang baik dari seorang ayah. Jadi seorang ayah itu nggak sekedar mendidik anak secara biologis, ya kan bang? Nggak kita memenuhi kebutuhannya aja, tapi kita juga harus memperhatikan jadikan anak itu jadi anak ideologis, ya kan? Sehingga ketaatan kepada Allah itu dibuktikan. Gimana sih? Berbanding lurus ketaatan dia kepada Allah sehingga taat juga kepada orang tuanya. Sehingga di saat ditanya, wahai anakku gitu kan, aku ini bermimpi untuk menyembelih kamu. Gimana pendapatmu? Ini seorang ayah, nggak otoriter, tapi iya kan? Lagi ya. Bagaimana seorang komunikasi seorang anak ini perlu jadi ibrah buat kita gitu, ya kan? Dia berkomunikasi dengan anaknya, tapi apa jawaban seorang anak yang punya didikan Allah dari orang tua yang baik? Dia bilang apa? Wahai ayahku, kalau emang ini perintah Allah laksanakan. Jadi dia ketaatan dulu pada Allah, baru dia taat kepada orang tuanya. Jadi berbanding lurus. Nah setelah ketaatan itu, dia pasrah dengan berdoa. Akhirnya Allah gantikan dengan kibas. Coba seandainya Allah nggak gantikan dengan kibas gitu kan, anak itu udah pada habis gitu kan. Apalagi anak saya 2 suruh potong, kenapa juga suruh potong? Bilang anaknya, coba, wahai anakku, abang ngimpi nih pengen potong kamu. Apa jawaban dia? Mungkin abah aja ngemukan. Ya kan? Iya, jadi ini bukan sekedar masalah pembunuhan, tapi Allah ganti gitu, memang menguji gitu. Bukan di fokusnya ke masalah pembunuhannya gitu istilahnya kan kalau bagi mereka. Tapi bagaimana jiwa pengorbanannya gitu, dengan ikhlas, dengan sabar. Anak yang udah ditunggu-tunggu begitu lamanya, setelah dapat suruh potong gitu, ya kan? Ini secara logika juga bagi kita mungkin kalau seandainya benar suruh potong anak kita banyak pembangkangan bang. Iya kan? Mungkin wah ngapain, banyak orang yang membangkang, tapi alhamdulillah gitu dengan keikhlasan Ibrahim dan Ismail Allah ganti gitu dengan kambing kibas. Mungkin seperti itu bang. Iya, gitulah ininya ya, filosofinya sebenarnya gitu. Kita harus lihat makna ke depannya sebenarnya, makna di apa sih yang Allah inginkan sebenarnya gitu kan. Karena memang sadar bahwa apa yang Allah kasih itu semua kepada kita kan semuanya titipan. Kan gitu kan, semua ada titipan. Kita sebenarnya tidak memiliki gitu, nggak punya otoritas gitu. Jadi apapun yang Allah minta ya kita kasih gitu ya. Bahkan jiwa kita sendiri. Nah itu dia uji kita kan. Kalau diminta ya Allah jiwa, harta aja kita pelit gimana? Nah jiwa iya gitu. Jadi harta dulu yang kita korbankan, kita beramal, maka sampai begitu kerasnya kalau bagi orang yang mampu untuk berkorban, dia nggak berkorban justru jangan mendekati tempat sholat tuh, ya kan? Itu masih begitu. Allah pengen mengetes sebenarnya sejauh mana pengorbanan kita kepada Allah. Kalau Allah udah minta jiwa kita untuk berjihad, jangan-jangan nggak harta aja pelit istilahnya kan? Iya benar. Itulah meningkatkan juga ketaatan, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak sebenarnya maknanya. Jadi jangan
kadang orang berpikir tuh fokusnya itu selalu kayak kejam gitu, Allah nyuruhnya kok ngomong anaknya ya kontradiksi seperti itu kan. Sebenarnya enggak ya, banyak maknanya ya. Terakhir mungkin ini Bang, mungkin ini kasih pesan deh untuk para calon pengorban ya kan. Kira-kira di tahun ini apa nih yang bisa Bang Uci ini? Ya, mungkin pertama di tahun ini karena masa PMK ya, penyakit mulut dan kaki, kita terhadap peternak itu prihatin gitu, karena peternak itu jadi andalan mereka masalah ternaknya untuk biaya hidupnya, biaya sekolah anaknya. Mungkin ini yang pertama. Kedua, kami pesan kepada para pengorban, jangan khawatir gitu. Di masa PMK ini tidak membahayakan untuk manusia, dan pemerintah juga sudah mengantisipasi hewan-hewan yang datang ke Jakarta. Jadi niatkan dengan baik untuk berkorban yang terbaik, karena ini buat Allah. Allah tidak melihat masalah hewannya atau penyembelihannya, tapi Allah akan melihat sejauh mana keikhlasan kita untuk penyembelihan pengorbanan kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan niat yang terbaik, karena yang namanya baik ini nggak harus besar ya Bang ya, nggak harusnya sesuai dengan ekonominya. Makanya saya juga sebenarnya sebagai LMK buka juga gitu masalah sabar korban, ada di Jalan P Bang. Mudah-mudahan kita bisa membantu ini masyarakat, terutama kebun baru. Kalau mau beli hewan kurban ya bisa silaturahim lah, main-main ke Jalan P, itu kandang kita. Insya Allah kita menyediakan yang terbaik Bang. Maksudnya dari mereka yang ekonominya agak kurang mampu ya kita menyediakan, atau ekonominya lagi berlebihan gitu juga mungkin ada yang besar. Alamat di mana Bang? Jalan P. Jalan P. Namanya apa sebenarnya? Sabar Korban. Sabar Korban. Jadi yang mau berkorban silakan tuh datang ke Jalan P Sabar Korban. Ya, mudah-mudahan nanti bisa melayani Bang ya kalau yang mau beli ya. Kita bantu ya sesuai dengan keberadaan ekonomi mereka. Kedua juga bagi pedagang nih. Jadi jangan nafsu terlalu besar pengen untung besar. Tadi tidak memperhatikan hewan-hewan yang dijual sehingga jolim. Ada juga hewan-hewan yang digelondongin Bang. Kasihan kan, masukin air ke dalam perutnya, itu nggak pengaruh. Misalnya 20 kilo aja dikali 70.000 udah berapa? Itu jual air yang paling mahal tuh di perut sapi gitu. Makanya jangan sampai pedagang juga kita harus pedagang menjadi pedagang yang baik gitu. Jadi pedagang yang jujur. Karena kalau kita tidak memperhatikan ini kan proses kita ngebantu orang untuk beribadah. Kalau kita berdagang hanya penting, kita nggak dapat pahala nantinya. Karena proses ini kan kita bantu untuk orang, memudahkan orang mendapatkan, jangan sampai mendapatkan hewan yang tidak baik gitu. Apalagi dengan ketidakjujuran, dengan jadi berat karena air yang dimasukkan. Yang lebih jahat lagi, ada air dicampur pasir Bang. Itu kan lebih jahat lagi. Kasihan gitu, dolim gitu. Ada tuh ya. Iya, kan hampir kayak gitu. Makanya mudah-mudahan saya berpesan juga kepada pedagang, jangan nafsunya untuk mendapatkan untung besar, tapi perhatikan bahwa hewan kurban ini adalah untuk penyembelihan untuk Allah, untuk Tuhan kita. Ya pilihlah, kita sediakanlah yang terbaik. Mungkin itu Bang yang pesan saya. Terima kasih Bang Uci atas kehadirannya. Ya, saya ingatkan kembali, kalau ada yang mau beli hewan kurban, silakan hubungi Bang Uci di Jalan P Sabar Kurban. Ya. Oke, itu aja yang dapat kita berikan, yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini banyak banget sih sebenarnya. Saya sendiri yang suka juga ngikut gitu ya, bantu korban itu, bantu panitia kurban lah gitu. Itu baru tahu tuh 13 kompeten gitu loh, ya kan? Artinya mungkin teman-teman di sana juga ya, penonton kita yang banyak belum tahu. Jadi saya pikir ini adalah podcast yang isinya daging semua. Ya, isinya berisi gitu. Mantep lah. Oke, itu aja dari saya. Sebelumnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.